Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Inquiry untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sifat-sifat bunyi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Aulia, NIM 19060041, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A1 2019. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing satu saya, Bapak Dery Padli Pratama MPD, dan dosen pembimbing 2 saya, Ibu Linda Hania Pasa, karena dengan bantuan beliau saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu alasan saya memilih judul tersebut. Alasan saya memilih judul tersebut dilatar belakangi oleh kondisi idealnya pemahaman konsep itu belum tersampaikan dengan optimal. Masih menerapkan model konvensional dan keterlibatan siswa itu masih minim karena siswa di situ hanya duduk, mendengar, dan mencatat. Padahal sebenarnya menurut Bloom itu pemahaman konsep itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi dan bahan. Tetapi nyatanya kebanyakan siswa juga masih belum memahami apa yang disampaikan oleh guru. Adapun masalah yang saya temukan di sekolah tersebut saat saya mengobservasi yaitu ternyata sekolah tersebut masih belum menemukan model yang cocok untuk mengatasi kualitas pembelajaran terutama dalam pemahaman konsep sifat-sifat bunyi. Oleh karena itu, saya akan memberikan solusi yaitu dengan menggunakan model inquiry sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai pemahaman konsep sifat-sifat bunyi. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penggunaan model inquiry pada pembelajaran siswa SD kelas 4 jika dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Kemudian yang kedua yaitu kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 4 dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih model inquiry itu. Jadi menurut Majid, model inquiry itu mengajak siswa untuk mencari jawaban dari permasalahan melalui kegiatan eksperimen yang dilakukan. Nah, jadi dapat disimpulkan model pembelajaran inquiry itu siswa itu dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal. Jadi pembelajarannya itu maksimal sama siswa. Jadi guru tersebut hanya menjadi fasilitator. Nah, jadi siswa tersebut menyelidiki permasalahan sendiri, menemukan jawaban sendiri, sehingga siswa juga dapat mengumpulkan data-data dari jawaban tersebut dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya mengenai pemahaman konsep. Menurut Susanto diartikan pemahaman konsep itu yaitu kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Jadi pemahaman konsep itu seberapa besar siswa itu mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau jadi melihat sejauh mana siswa itu dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca dan dialami atau yang ia lakukan. Kemudian materi yang saya ajarkan yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu artinya getaran yang merambat melalui suatu media. Nah, sifat-sifat bunyi itu diantaranya yaitu bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar dan kemudian bunyi dihasilkan dari perambatan bunyi. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian mixed method.
Nah, mixed method itu sendiri yaitu merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang saya gunakan yaitu sequential explanatory. Nah, desain tersebut yaitu penelitian dalam dua fase, di mana peneliti itu mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian mencari data kualitatif. Populasi yang saya gunakan yaitu 25 orang siswa kelas 4 sekolah dasar di SD Negeri Marga Mekar. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama ada tes. Nah, tes tersebut untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep saat menggunakan model inquiry. Kemudian ada observasi. Observasi itu dilakukan oleh guru. Kemudian ada pengisian angket atau kuesioner. Pengisian angket ini untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh siswa dan guru. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan wawancara kepada guru. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian saya jika dilihat dari proses pembelajaran menggunakan model inquiry. Nah, siswa tersebut mendapatkan 3 pertemuan. Yang pertama yaitu pretest, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran menggunakan model inquiry. Kemudian pada hari kedua juga guru menjelaskan pelajaran menggunakan model inquiry dan disertai praktek. Kemudian pada hari ketiga, guru menjelaskan lagi dengan model inquiry, lalu di akhir dikasih soal post-test. Nah, kemudian di sini juga ada sintaks model inquiry yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Nah, jadi saat menyatakan ulang sebuah konsep itu, siswa itu dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian yang kedua, sintaks yang kedua yaitu memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Nah, jadi nanti siswa itu dapat memberi contoh dan non-contoh cara untuk menghasilkan bunyi. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Nah, dengan ini siswa itu dapat menyebutkan manfaat benda untuk menghasilkan bunyi. Kemudian yang keempat, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Nah, pada proses ini siswa itu dapat mengklasifikasikan sumber bunyi. Kemudian yang terakhir, mengaplikasikan konsep. Nah, jadi siswa itu dapat mengklasifikasikan sifat bunyi. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai efektivitas penggunaan model inquiry pada pembelajaran siswa SD kelas 4 dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Yang pertama jika dilihat dari hasil pretest dan post-testnya. Di sini bisa dilihat hasil pretest dan post-test itu sangat meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan model inquiry itu sangat cocok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Kemudian jika dilihat dari tabel per indikator pemahaman konsep, efektivitas menggunakan model inquiry itu sudah baik, itu kecuali pada poin keempat yaitu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, rata-ratanya masih 49% dan dikategorikan sedang. Tetapi dapat disimpulkan semuanya, jadi menggunakan model inquiry ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi sifat-sifat bunyi pada siswa kelas 4 di SDN Marga Mekar. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa, itu menggunakan angket respon siswa, observasi, dan wawancara. Nah, yang pertama yaitu ada kendala dari siswa. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat siswa yang kurang mengerti dalam kegiatan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu. Kemudian siswa juga tidak menyimak guru saat menjelaskan pembelajaran. Nah, kemudian ada juga pada hasil angket respon siswa menggunakan model inquiry menyatakan bahwa siswa itu masih kesulitan dalam
hal ini disebabkan karena siswa itu belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan sifat-sifat bunyi. Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu kesulitan pada penelitiannya itu dilihat dari hasil wawancara dan observasi guru yang menunjukkan bahwa terdapat siswa yang tidak kondusif dalam pembelajaran sehingga guru tersebut harus benar-benar memperhatikan siswa, kemudian mengarahkan siswa kembali dan agar si siswa tersebut menyimak materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian guru juga harus mengulang kembali materi yang dijelaskan sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyampaikan suatu kegiatan pembelajaran maupun itu secara presentasi ataupun kelompok. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu pembelajaran model inquiry berjalan dengan lancar. Guru juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah sehingga pembelajaran itu menjadi lebih interaktif. Kemudian ada juga kendala, yaitu sebagian siswa masih kesulitan terutama pada indikator mengklasifikasikan objek-objek tertentu. Nah, kemudian ada juga kendala gurunya, yaitu guru itu harus mengulang materi yang dijelaskan sehingga membutuhkan banyak waktu yang cukup lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa model inquiry ini tepat digunakan dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat bunyi karena berpengaruh terhadap peningkatan hasil pemahaman konsep kelas 4 di sekolah dasar. Sekian presentasi saya mengenai hasil skripsi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.